Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kalau kembali kami ada saat ini, kami percaya itu adalah kemurahan Tuhan, dan karena rencana-Mu Tuhan atas kami yang baik, yang akan Tuhan nyatakan. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Kidung Agung pasal 3 ayat 1-2. Tertulis demikian. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Lanjut ke ayat 4 bagian A. Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Ku pegang dan tak kulepaskan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan sebuah survei, sekitar 30-40% pasangan yang menikah di dunia ini tidur secara terpisah, tidak satu kamar. Paling banyak terjadi pada pasangan milenial. Mengapa mereka tidur secara terpisah? Alasannya bukan karena benci atau tidak cinta. Alasannya biasanya karena salah satu pasangan kalau tidur mendengkur, suaranya ngorok begitu keras sehingga mengganggu kualitas tidur. Jadwal tidurnya berbeda. Yang satu adalah orang pagi, yang satu orang malam. Penyebab lainnya adalah suhu ruangan di kamar. Salah satu pasangan suka dengan AC yang dingin, sementara pihak yang satunya lagi tidak bisa tahan dengan suhu dingin. Bagaimanapun juga kondisi ini saudara, yang terutama adalah masih ada cinta kasih antara satu sama lain. Masih ada kerinduan satu sama lain. Kalau sudah tidak ada kerinduan, inilah yang berbahaya. Suami tidak pulang-pulang ke rumah, istri tidak rindu. Atau sebaliknya, istri tidak pulang-pulang ke rumah, suami tidak lagi ada perasaan rindu. Inilah yang berbahaya, karena perasaan cinta kasih itu mungkin sudah memudar. Lebih daripada itu saudara, cinta kasih kita kepada Tuhan ibarat seperti seorang kekasih, harusnya selalu ada dan ditandai dengan kerinduan. Dalam Kidung Agung pasal 3 ayat 1, 2 dan ayat-ayat lainnya tertulis tentang suatu kerinduan dari mempelai wanita terhadap kekasihnya. Kerinduan seorang istri terhadap suaminya. Seorang istri di sini secara aktif menunjukkan kerinduannya. Dia menjadi gelisah ketika pasangannya tidak ada. Dan karena pasangannya tidak ada, dia mencari. Sekalipun dia harus menempuh bahaya karena harus mencari pada malam hari. Rasa cintanya terhadap pasangan hidupnya mengalahkan rasa takut dan rasa malunya. Ia rela mengambil resiko untuk menemukan kekasih yang dicintainya. Secara rohani saudara, ayat ini berbicara tentang kerinduan kita sebagai mempelai Tuhan yang selalu punya hati untuk menanti-nantikan Tuhan, mencari Tuhan. Kita tidak berdiam diri, tapi kita mencari Dia, mencari hadirat Tuhan, mencari Tuhan dalam hidup kita, agar kita mengalami sukacita. Ada saat dalam hidup kita kadang-kadang, saudara, kita merasa Tuhan begitu jauh. Kenapa Tuhan rasanya hadiratnya tidak ada dalam hidup kita? Kita merasa kosong. Dan dalam keadaan demikian kita merindukan Tuhan. Kita mencari Tuhan dalam doa-doa kita. Dalam Mazmur 119 ayat 10 di situ dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau.
Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Pemazmur Daud mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan ada satu janji Tuhan yang luar biasa untuk kita. Dalam Yeremia 29 ayat 13-14 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, aku akan membiarkan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan membiarkan dirinya ditemui oleh kita yang mau mencari Dia, yang mau datang kepadanya. Tuhan Yesus katakan, datang, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan tidak jauh, saudara. Cuma masalahnya, masihkah ada kerinduan dalam hati kita untuk mencari Tuhan, untuk terkoneksi dengan Tuhan? Biarlah kita selalu memiliki hati yang rindu akan Tuhan, karena di dalam Tuhan kita menemukan sukacita dan kedamaian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau adalah Tuhan yang maha baik. Engkau kekasih jiwa kami, yang sangat mengasihi kami. Dan kami bersyukur karena Engkau selalu hadir di dalam hidup kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu Tuhan kepada setiap kami. Hidup kami menjadi berarti karena hadirat-Mu, karena penyertaan-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami senantiasa berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan curahkanlah rahmat dan kasih karunia-Mu atas semua orang. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.